Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, kenapa pikiran saya selalu teringat pada mantan pacar yang sudah menikah? Kenapa masih suka ingat sama mantan? Begini ya. Dengar nih. Saya melakukannya pendekatan dua. Satu, pendekatan iman. Pendekatan iman itu gimana? Segala sesuatu itu ada garis takdirnya. Wa min ayatihi, ini pendekatan iman, nanti pendekatan psikologi. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah ciptakan untukmu. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Aku ciptakan untukmu dari jenismu, maksudnya dari jenis manusia, azwaja, pasangan. Jadi, yang jadi istri Kang Adit, yang Allah takdirkan berpasangan dengan Kang Adit. Yang jadi istri saya, yang Allah takdirkan, dia jadi istri saya. Jadi yang jadi istri bapak, yang jadi suami ibu, an khalaqalakum, Allah ciptakan untukmu. Mata pasangan hidup mah ujian. Karena untukmu itu bisa sesuai dengan selera dan harapan kita, bisa juga tidak sesuai. Jadi kalau Anda masih memikirkan kangen, ingat, Anda tidak percaya sama takdir. Istighfar Anda. Ingat ya. Astagfirullahaladzim. Ingat sama dia. Dia bukan takdir saya. Gitu. Karena ibu bapak, kalau di satu waktu tertentu ada garis takdirnya, nah ini mah ada kejadian. Sahabat atau saudara tapi agak jauh. Kebayang tuh. Mereka itu saling suka. Saling? Pleng. 40 tahun. 40 tahun. Dan karena ada garis takdir kudu berumah tangga, setelah mereka tidak bertemu 40 tahun, tapi lagi ker di pasantren, teh saling suka gitu loh, dikeceng. Anak nasah itu ternyata dalam hatinya suka. Dah aja kan. Si perempuannya nikah, si laki-lakinya nikah, qadarullah itu cerai, itu meninggal, pasangannya ini meninggal. Ketemulah waktu berhaji. Maka akad nikahlah saat pulang haji. Setelah terpisah 40 tahun, terhalang oleh pasangan hidup masing-masing. Kenapa coba? Ada garis takdirnya. Da Anda mah kieu geus kolot atuh paamnya bae. Hari Anda menikah udah tua dong, ya nggak apa-apa. No penting jodoh, saudara-saudara. Anda mah dikasih solusi. Udah tua tuh, ya biarin. Ya. Dua-duanya udah matang, saudara-saudara. Sampai kulitnya saja sudah mengelupas, saking matangnya. Dan rambut mereka pun sudah bukan putih, rontok, saudara-saudara. Ya kan gitu, ya. Nah, tapi karena ada garis takdir, jadi saya ingin tegaskan, jangan pernah meratapi orang yang tidak jadi istri atau suamimu. Jangan pernah meratapi. Anda tidak percaya sama takdir. Iya. Makanya banyak loh kejadian. Bisi Anda nggak percaya. Kan dalam Islam nggak ada pacaran lah ya. Tapi kan ada orang yang berpacaran 8 tahun. Nggak jadi. Nikah dengan orang yang baru ketemu 4 bulan. Ada loh. Ya. Kebayang gak tuh? Pacaran 8 tahun. Saya gak tahu apalah yang sudah dilakukannya selama 8 tahun. Bener gak? Kamu pacaran 8 tahun ngapain aja? 8 tahun ngobrol. Bohong sih yang ngobrol. 8 tahun ngobrol. Wadul. 8 tahun ngobrol. No, mual mungkin. Masa pembahasan tuh tamat-tamat 8 tahun. Makanya anak-anakku tercinta, adik-adikku tercinta, Islam mengatakan kalau kamu sudah ada calon, nikahlah. Kenapa?
pacaran lama nggak jamin kamu menikah dengan dia. Nggak jamin. Tapi ketemu singkat, boleh jadi kalau itu jadi garis takdirnya, jadi jodoh. Jadi bahasanya sederhana. Kenapa Anda masih suka ingat sama dia, meratapi dia? Anda tidak mempercayai takdir bahwa secinta apapun, sesayang apapun, ya, kalau nggak ada garis takdir jadi suamimu, jadi istrimu, moal jadi, tidak akan jadi. Jadi sesayang apapun kita sama dia, secinta apapun kita, nggak ada garis takdir, Anda nggak akan pernah nikah sama orang itu. Mungkin Anda nggak terlalu cinta, bahkan ada benci sedikit, bahkan tidak begitu suka. Begitu ada garis takdirnya, jadi nikah. Sampai kata teman-teman, kamu jadi sama orang ini? Gue juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Nggak tahu gimana? Ya nggak tahu. Saya yakin di sini nih ada yang menikah dengan orang yang sebenarnya Anda dulu nggak suka-suka banget, nggak cinta-cinta banget. Ngan ayeuna cinta na, kamana-mana teh ayah, bucin banget. Oh sekarang bucinnya luar, tapi bucin yang bagus karena sudah jadi suamimu. Bucin yang bagus karena itu sudah jadi istrimu. Bucin yang salah itu kalau belum diikat dengan pernikahan, itu bucin yang salah. Tapi kalau sudah diikat nggak masalah. Nah jadi dengan demikian, kalau Anda pernah punya calon tapi tidak jadi, karena memang tidak ada garis takdirnya. Jadi saya ingin ulang-ulangi sekali lagi, yang jadi istri saya, yang jadi istri Kang Adit, yang jadi istri bapak-bapak, yang jadi suami ibu-ibu di sini bukan yang Anda pilih. Memang Anda ada saham untuk memilih. Walaupun Anda pilih kalau nggak ada garis takdir, no, nggak jadi. Makanya Allah mengatakan, Allah berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kuasanya, tanda-tanda kuasanya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan dari dirimu sendiri, dari sesama manusia, azwaja, pasangan. Kata ahli tafsir, kalimat an khalaqalakum, Allah ciptakan untukmu, berarti memang sudah ada garisnya. Itu sebabnya di ayat lain dikatakan innama amwalukum wa auladukum, sesungguhnya anakmu, keluargamu, pasangan hidupmu ujian. Ya. Dan hati-hati, orang kalau udah nikah itu setan suka masukkan tamanni. Tamanni itu angan-angan, lamunan yang sebenarnya itu cuma dibisikkan. Misalnya gini, Anda dulu mau nikah sama Asep. Mau nikah sama Asep. Tapi Anda sekarang nikah sama Ariel. Ariel Suganda. Jadi Anda dulu itu dekat sama Asep. Entah gimana lah, Anda sekarang nikah sama Ariel. Suka ada taman nih gini. Kalau Anda lagi agak cekcok sama si Arielnya gitu, ada cekcok gitu. Nah, biasanya setan mengatakan gini, coba ya kalau waktu itu nikah sama Asep. Nah, Anda istighfar kalau gitu. Karena kalau Anda nikah sama Asep, engke mun aya ben, nah rumah tangga masuk ada cekcok kan? Begitu sudah rumah tangga sama Asep, ya ada cekcok, ada beda paham. Coba jeng si Arielnya. Nah, sama gitu, paham nggak? Jadi sebenarnya setan tuh akan masuk, namanya tamanni. Kalau saya sudah nikah dengan si A, padahal dulu juga saya punya calon si B. Nah, ketika dengan si A ini, yang namanya rumah tangga lah, nggak ada yang 100% mulus tuh nggak ada. Ada cekcok, ada beda paham, ada saat nggak jelas gitu istri itu ujug-ujug baud. Pas ditanya ada apa mah? Mikir, apa ya mikir, nah gitu. Nah, pas gitu, tahu gini mah nggak usah nikah sama yang orang kayak gini. Beban aku nikah sama yang gini. Coba waktu itu nikahnya sama.
Ya, hati-hati, istighfar kalau gitu. Karena dengar sayang, ibu bapak, terutama anak-anakku sekalian, nikah dengan siapapun, kalian, nih anak-anakku, Arino senior makan meureun geus apal lah kumahanya. Untuk anak-anakku, untuk Adit yang masih nikahnya muda, kita itu dalam nikah, kita tuh bukan dengan orang yang sama. Kalau kita nikah bukan dengan orang yang sama, dipastikan ada konflik. Ya. Misalnya, saya tidak mungkin nikah dengan orang yang 100% sama. Wong gini loh, ini logikanya biar kebayang. Kita punya 3 anak dari istri yang sama, itu tabiat anak beda. Saya punya 3 anak. Itu anak pertama beda, anak kedua beda. Padahal ibunya sama itu juga. Kadang saya terpikir uji coba, gimana kalau ibunya beda-beda? Dengar kan cuma terpikir. Ya kalau terpikir kan sah-sah saja. Kebayang tuh, saya punya 3 anak. Ibu nate si A. Anak pertama, ibunya kan si A. Beda tabiatnya dengan anak kedua. Ibunya si A. Anak ketiga, ibunya si A. Ngadidiknya sama. Ngasih makannya sama. Tapi tabiatnya beda, bahkan selera makannya juga beda. Kebayang gak, saya pernah terpikir, kumaha mun anak kahiji ti si A. Anak kedua si B. Anak ketiga si C. Jadi pengen jelas perbedaannya sebenarnya. Tapi kan itu cuma kepikiran. Ya kan? Itu cuma Nah, makanya Kang Adit, pasti dari istrimu itu ada yang Anda gak suka. Istri saya, ada dari diri saya itu yang gak suka. Ada. Dari istri saya, oh banyak. Nah, jadi kalem, istri saya kayaknya lagi gak denger. Nah, jadi, tapi saya khawatir nonton rekamannya. Masalahnya ada di YouTube. Jadi begini teman-teman, Anda nikah sama siapapun, tidak akan pernah kita menemukan jodoh yang 100% sama. No, nggak mungkin. Makanya pasangan hidupmu ujian. Maka rumus yang paling penting adalah ingat-ingat aja kebaikannya. Kalau nih bapak-bapak, kalau istri lagi meradang rudet, ya meradang rudet pika sebelen, bapak ingat-ingat aja kebaikannya. Ingat kebaikannya. Ada di Quran. Kalau kamu menemukan sifat buruk, boleh jadi pada istrimu itu ada sifat baik. Kalau kamu menemukan sifat buruk dari suamimu, boleh jadi ada sifat baiknya. Maka rumus yang paling penting adalah ingat-ingat aja kebaikannya. Misalnya suami ibu teh sok balik di kantor ujug-ujug cemerut ya gitu. Ingat kebaikannya. Gitu-gitu juga dia masih rutin nafkahin saya. Gitu-gitu juga dia teh tanggung jawab sama anak-anak saya. Gitu-gitu juga dia teh ngasih rumah ke saya. Gitu-gitu juga. Jadi yang diingat teh jadi perilaku suamimu yang buruk terhapus, tertutup dengan yang begitu juga Pak, istri kita ya. Kalau ada sifat-sifat buruk dari istri kita, bayangkan dia itu punya kontribusi yang baik gitu. Ya, oh ternyata istri saya teh bisa bikin seneng ibu saya. Memang sering bikin kesel saya, tapi dia bikin seneng ibu saya, paham nggak? Oh iya, kebaikannya itu. Oh ternyata dia itu seterusnya. Jadi rumus yang paling pokok adalah ingat-ingat kebaikannya. Jangan malah diingat-ingatnya keburukannya. Gitu. Makanya kata Nabi, la yashkurullah ma yashkurunna malam yashkurinnas. Tidak bersyukur Anda kepada Allah kalau Anda tidak mensyukuri kebaikan manusia. Dan kebaikan yang harus kita syukuri, yang pertama adalah pasangan hidup kita. Jadi yang harus diingat kebaikan tuh, syukuri itu kebaikan pasangan hidup kita sebelum mensyukuri kebaikan siapapun. Gitu. Saya punya teman yang baik, punya lingkungan yang, tapi tetap
Yang harus saya ingat kebaikan istri saya. Gitu. Jadi kembali ke yang tadi, ini agak melebar. Anda harus terima kenyataan bahwa sekarang kadang-kadang ingat, ya kan gitu. Istighfar. Ingat, ya, istighfar. Kenapa? Dia tidak ada di garis takdir saya. Dia tidak ada di garis takdir saya. Nah, yang paling bahaya ada yang gini, karena gagal dengan si fulan, dia aku mas sampai mati nggak akan nikah. Tamas setan bisa. Bener. Ya, misalnya dia pernah dekat, sebut saja sama Susi Susilawati, anak dekan Fakultas Usuluddin UIN Bandung. Siapa Susi? Udah dekat dengan keluarga. Entah gimana lah. Susi ini nikah dengan yang lain. Lalu si cowok ini sekarang usianya 40. Kang, nikah tuh. Susi itu tak tergantikan. Susi itu tak tergantikan. Tipu muslihat setan itu. Iya. Emang kalau kamu nikah sama Susi, kamu bakal bahagia banget? Belum tentu juga. Jangan-jangan setelah nikah dengan Susi itu, ya Allah, kenapa aku nikah dengan perempuan kayak begini? Ya. Jadi sebenarnya jangan ada kalimat, aku mah gak akan nikah kalau gak jadi sama dia. Istighfar. Emang dia malaikat? Dia manusia. Sesempurna-sempurnanya manusia punya sifat buruk. Dan seburuk-buruknya manusia punya sifat baik. Karena manusia mah kalau gak jadi setan, jadi malah hanya kita kudu lebih sering jadi malaikat ketimbang setan. Udah gitu aja Kang Adil.